Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Anak-anakku yang soleh, yang solehah, yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kita kembali masuk ke mata pelajaran IPS terpadu, di mana pada kesempatan ini anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu adalah terkait dengan perubahan sosial budaya. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, kalau kemarin kita sudah kaji secara lebih mendalam terkait dengan pengertian teori-teori yang terkait dengan perubahan sosial budaya, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penghambat perubahan sosial budaya dan juga bentuk-bentuknya. Anak-anakku sekalian, penghambat perubahan sosial budaya ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, karena kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap mengagungkan tradisi masa lampau. Yang kelima, adanya kepentingan-kepentingan yang sudah tertanam kuat. Yang kelima, adanya rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Yang ketujuh, adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Dan yang kedelapan, nilai bahwa hidup ini buruk dan tidak mungkin dapat diperbaiki. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat dibedakan menjadi satu, perubahan cepat atau revolusi, berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Contohnya adalah revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga masih ada contoh lain, misalnya ada revolusi industri di Inggris, ada revolusi Perancis, ada revolusi Amerika, dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan yang lambat atau evolusi, berlangsung lambat dan memerlukan waktu yang lama. Biasanya merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Contohnya adalah perubahan alat-alat pertanian. Bagaimana masyarakat pada masa lampau masih dengan cara tradisional, dengan cara dipukulkan atau ditumbukkan ketika memanen padi, tetapi kemudian sekarang sudah menggunakan teknologi. Tetapi ini juga berlangsung lambat dikarenakan harus ada sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Ini tak lepas daripada kemampuan masyarakat petani, khususnya di kalangan pedesaan, yang masih belum mampu untuk membeli maupun mengoperasikan teknologi. Menurut Suryono Sukanto, syarat-syarat terjadinya revolusi adalah yang pertama, adanya keinginan untuk mengadakan suatu perubahan, di mana ada rasa tidak puas terhadap keadaan masyarakat. Adanya seorang pemimpin dan atau kelompok orang yang dianggap mampu memimpin tuntutan perubahan masyarakat. Pemimpin itu mampu menampung keinginan perubahan, merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat
untuk dijadikan program atau arah bagi gerakan masyarakat. Pemimpin itu mampu menunjukkan tujuan perubahan kepada masyarakat, baik secara pragmatis ataupun secara abstrak, seperti perumusan ideologi. Harus ada momentum untuk revolusi, yaitu suatu saat di mana segala keadaan dan faktor untuk memulai dengan gerakan revolusi. Anak-anakku yang soleh dan solehah, perubahan ada yang dikehendaki, namun ada pula perubahan yang tidak dikehendaki. Yang pertama, perubahan yang dikehendaki adalah perubahan-perubahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang didasarkan pada perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan tersebut. Pihak yang menghendaki perubahan disebut agent of change, yaitu kelompok orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Contohnya, perubahan yang dikehendaki adalah pembangunan sebuah kota atau pembangunan gedung ya, yang direncanakan sedemikian rupa, pembangunan pabrik misalnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Contohnya adalah bencana alam. Misalnya gempa bumi, banjir, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Dampak positif perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial memiliki dampak positif pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, terciptanya lapangan pekerjaan. Ketiga, terciptanya tenaga kerja profesional. Keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Berikutnya dampak negatif perubahan sosial. Hal ini terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaannya tidak mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Ketidakmampuan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan disebut maladjustment. Akibatnya akan menimbulkan disintegrasi atau disorganisasi, suatu proses memudarnya nilai dan norma dalam masyarakat, sehingga berakibat adanya perubahan-perubahan dalam lembaga kemasyarakatan. Contohnya, ketika masyarakat tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan gerak perubahan, yang terjadi adalah bisa menimbulkan gelombang demonstrasi, unjuk rasa, dan dalam masyarakat terjadinya perubahan itu permisalannya adalah dahulu masyarakat misalnya masih gotong royong, masih mau untuk bekerja sama membersihkan lingkungan. Akan tetapi pada masa kini, masyarakat sudah mulai tergerus semangat gotong royongnya dan menggantungkan dirinya kepada lembaga yang lain. Misalnya adalah kepada tukang kebersihan yang membersihkan jalan. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, demikian materi kita pada kesempatan hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar seperti sedia kala di kelas. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.